Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tiada kekurangan apapun, mudah-mudahan Anda semuanya juga sehat, lancar semua aktivitasnya, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan anak kita semuanya, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh, solehah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, teman-teman semuanya, teman-teman santri, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu keutamaan nama Muhammad. Ya, keutamaan dari nama yang diambil dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada beberapa kelebihan keutamaan nama Muhammad dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya. Di sini makanya sangat dianjurkan, sangat diutamakan anak-anak kita semuanya ini menggunakan nama Muhammad. Walaupun ini bukanlah suatu kewajiban, tapi afdalnya, utamanya anak kita beri nama di depannya dengan nama Muhammad. Bagaimana kalau menggunakan nama Ahmad? Boleh ya. Jadi maknanya antara Muhammad dengan Ahmad ini sama. Ya, orang yang memiliki akhlak yang agung atau akhlak yang terpuji. Orang yang terpuji akhlaknya. Jadi silakan monggo mau menggunakan Muhammad atau Ahmad, di sini maknanya adalah sama. Nah, di sini ada beberapa keutamaan nama yang didahului dengan nama Muhammad. Ya. Nah, betapa luar biasanya, betapa agungnya nama Muhammad. Yang pertama, ini ada keterangannya, man wulida lahu arba'atu auladin, barang siapa yang punya 4 orang anak, falam yusammi ahadahum Muhammadan, kemudian tidak memberikan nama salah seorang dari mereka dengan nama Muhammad, lam yadkhulu hubbu Muhammadin qalbah, maka tidak akan masuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hatinya. Jadi hatinya sulit untuk mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Dari 4 anaknya ini ternyata tidak ada satupun yang menggunakan nama Muhammad atau nama Ahmad. Maka paling tidak kalau orang ada rasa cinta ketika dia memiliki 4 anak kok laki-laki semua, ini paling tidak kalau tidak mau keseluruhannya 4-nya, paling tidak salah satu di antaranya dengan menggunakan nama Muhammad atau Ahmad. Ya, syukur-syukur utamanya ya kalau bisa seluruh anak laki-lakinya didahului dengan namamu Muhammad. Nah, ini dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta, karena dengan sering disebut, dipanggil, nanti kita akan terbayang, terkenang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, man wulida lahu mauludun, barang siapa yang mempunyai anak, fasammahu Muhammadan, kemudian diberi nama Muhammad, tabarrukan bih, dalam rangka memperoleh berkah atau ngalap berkah, kana huwa wa mauluduhu fil jannah, ya, maka dia dan anaknya akan masuk surga, akan berada di surga. Nah, betapa luar biasanya dengan kita ngalap barokah nama Muhammad, maka ayahnya yang telah memberikan dia nama Muhammad dan anaknya yang diberi Muhammad atau Ahmad, maka akan masuk surga, akan dimudahkan jalan menuju surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya. Yang ketiga, la yadkhulul faqru baitan fihi ismi. Ya, ini kata Nabi,
Kefakiran tidak akan masuki rumah yang di dalamnya terdapat namaku. Jadi tidak akan mungkin miskin, tidak akan mungkin melarat, tidak akan mungkin sengsara hidupnya jika orang ini ada di antara anggota keluarga di dalam rumah tersebut ada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad. Ya. Nah, ini betapa agungnya nama Muhammad. Kemudian yang keempat, ma min ahli baitin fihim, tidak ada seorang keluarga yang di dalamnya ismu nabi, ada nama nabi, illa kecuali ba'atsallahu ilaihim, Allah akan mengutus kepadanya malakan, yaitu malaikat, yuqaddisuhum bil ghadati wal asyi, yang akan membaca tasbih untuk mereka pagi dan sore. Ya, jadi ada keluarga di dalam rumah tersebut, maka malaikat akan membacakan tasbih untuk anggota keluarga tersebut, akan memujinya malaikat itu pagi dan sore. Betapa luar biasanya nama Muhammad. Kemudian yang kelima, man wulida lahu salasah auladin, barang siapa yang punya 3 anak lelaki, ya, walam yusammi ahadahum, dan salah satunya tidak ada yang diberi nama Muhammad, Muhammadan, faqad jahila, maka dia termasuk orang yang bodoh. Maka sungguh dia adalah orang yang bodoh kalau seorang ayah dari ketiga anaknya laki-laki kalau tidak ada satu pun yang ada namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, ini dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya, seharusnya di antara anaknya tersebut bisa menjadikan syafaat penolong baginya, tapi tidak ada satupun yang diberi nama Muhammad. Maka jelas tidak akan ada rasa mahabbah atau rasa kasih sayang kepada Rasulullah. Yang keenam, ma min baitin fihi min ismihi Muhammadun, tidak ada rumah yang di dalamnya terdapat seorang yang bernama Muhammad, illa kecuali la yakhlu an khairin, ya, rumah itu tidak akan sepi dari kebaikan. Jelas kalau ada orang yang dalam rumah tersebut ada yang bernama Muhammad, maka kebaikan akan terus menerus ada, keberkahan akan terus mengalir. Keberkahan rumah tersebut dengan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ya tentu tidak hanya sebatas kekayaan, ya. Keberkahan itu lebih utama dengan adanya nama Muhammad di rumah tersebut. Kemudian yang ketujuh, yunadi yaumal qiyamah ya Muhammad, di hari kiamat akan dipanggil wahai Muhammad, fayarfa'u ra'sahu fil mauqif min ismihi Muhammadan, lalu setiap orang yang bernama Muhammad mengangkat kepalanya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman, ushidukum, saya bersaksi pada kalian, anni sesungguhnya aku qad ghafartu lakum, ya, saya benar akan mengampuni kalian semua, min ismihi ala ismi Muhammadin Nabi, ya, yang namanya menyamai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nanti orang yang bernama Muhammad akan dipanggil, ya, akan dipanggil. Kemudian Allah berfirman bahwasanya Allah akan mengampuni orang-orang yang memiliki nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang namanya Muhammad nama seperti nama Nabi, maka dia akan diampuni dosanya. Yang kedelapan, wa yambaghi ikramu man ismuhu Muhammadun, dianjurkan untuk memuliakan orang yang bernama Muhammad, ta'ziman dalam rangka untuk memuliakannya atau mengagungkan, lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi beberapa keutamaan nama Muhammad yang sangat dianjurkan bagi anak-anak kita semuanya. Lantas bagaimana kalau anak-anak kita tidak pakai nama Nabi Muhammad? Ya nggak berdosa, tetap sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting
nama itu mengandung kebaikan, maknanya artinya adalah yang baik. Apakah kemudian nama itu harus menggunakan bahasa Arab? Tidak juga. Tidak harus, tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Terserah bahasa apa saja. Bahasa Arab bagus, utama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sanskerta misalnya, atau bahasa asing lainnya, bahasa nama dari nama asing, selagi itu mengandung nama atau doa maknanya baik, maka itu boleh-boleh saja. Namun alangkah sangat utamanya kalau menggunakan bahasa Arab dan maknanya dalam atau maknanya bagus, atau diambil dari nama Nabi Muhammad. Ya, ada banyak, misalnya Toha dan sebagainya, atau nama-nama yang maknanya baik, yang bagus, yang itu menggunakan bahasa Arab. Namun di sini bukanlah kewajiban kalau anak itu harus menggunakan bahasa Arab namanya. Ya, boleh menggunakan nama apa saja, yang penting artinya maknanya adalah baik. Karena walaupun menggunakan bahasa Arab, tapi kalau ternyata maknanya buruk juga tidak diperbolehkan, karena nama ini mengandung doa. Ya, itu tadi beberapa keterangan dalam kitab Sa'adatut Darain dan Hasyiah Pejuri. Ya, nah itu sangat dianjurkan untuk anak-anak kita semuanya. Hendaknya anak kita beri nama dengan Ahmad atau Muhammad di depannya. Ya, dalam rangka untuk mencari keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti akan mendapatkan keselamatan, baik anaknya yang bernama Muhammad maupun orang tuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentunya tidak cukup hanya kita memberikan nama Muhammad atau Ahmad, tapi juga penting untuk kita mendidik anak-anak kita, baik itu di lembaga pendidikan atau di keluarga, di masyarakat, dengan akhlak yang baik. Nggak cukup hanya diberi nama Muhammad, walaupun itu namanya bagus misalnya, tapi kalau tidak kita didik dengan baik juga nanti tidak akan ada jaminan bahwa asalnya anak tersebut memiliki akhlak yang baik. Jadi nama yang baik dan kita didik dengan cara yang baik. Jangan sampai lupa dengan pendidikan anak-anak kita, terutama kita mengajari akhlak Rasulullah Muhammad SAW, biar anak-anak kita semuanya memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, sebagaimana dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Itulah teladan kita, contoh kita yang harus kita teladani, kita contoh, karena kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini info yang sangat luar biasa, sangat menarik, di mana di Amerika, kita tahu Amerika adalah mayoritas negara yang penduduknya adalah non-muslim. Ternyata nama Muhammad ini menjadi trending di urutan yang ke-10. Ya, ke-10 nama Nabi Muhammad bisa urutan yang ke-10, di mana ini adalah negara yang non-muslim penduduknya. Ya, ini luar biasa. Yang non-muslim saja Nabi Muhammad bisa masuk dalam peringkat 10 nama populer. Maka kita selaku umat Islam, apalagi kita hidup di negara mayoritas Islam di Indonesia, di negara kita yang sangat kita cintai, harapannya anak-anak kita juga kita beri nama Muhammad. Apa saja nama yang 10 besar yang ada di Amerika ini, yang tentu kita tahu negara yang penduduknya adalah non-muslim. Ini nama yang pertama yaitu Liam, masih ini adalah nama asing. Kemudian yang kedua Jackson, ketiga Noah, keempat Aiden, 5 Grayson, 6 Caden, Lukas yang ketujuh, 8 Elijah, 9 Oliver, kemudian yang 10 baru Muhammad SAW. Ya, ini betapa nama Muhammad ini juga menjadi nama populer di Amerika. Tentunya menggunakan nama ini adalah mereka penduduk Amerika yang beragama Islam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.